Setelah 3 doa tadi, biasanya aku juga melakukan afirmasi. Jadi afirmasinya itu afirmasi menerima. Alhamdulillah ya, sejak rutin mengamalkan doa ini, 3 doa ini, dan juga aku tambahin dengan afirmasi penerimaan, entah kenapa setiap menghadapi sesuatu itu jauh lebih tenang dan kayak benar gitu, sesuai dengan yang dijelaskan di surah Al-Insyirah bahwa setiap kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Jadi apapun yang aku hadapi itu ya pasti gitu ya, ada masa-masa sulitnya atau ada masa-masa kayak mumetnya gitu, bikin pusing. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Oke, di video kali ini aku pengen share ke teman-teman tentang, sesuai dengan judulnya ya, The Power of Surah Al-Insyirah, kekuatan atau juga keajaibannya surah Al-Insyirah. Karena beberapa waktu kemarin aku pernah bikin reels atau video pendek di TikTok dan juga aku upload di Instagram tentang 3 amalan doa sebelum kita melakukan sesuatu agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam menghadapi sesuatu tersebut. Nah, di sini aku spesifik akan menjelaskan 3 doa itu secara lebih detail dan juga terutamanya di surah Al-Insyirahnya. Oke, jadi seperti apa lengkapnya mengenai hal ini, simak terus videonya ya. Buat teman-teman yang belum nonton reels atau video pendeknya, teman-teman bisa cek ya di link di deskripsi ya. Yang ini teman-teman ya. Itu aku jelasin ada 3 amalan doa, dan 2 amalan diantaranya itu adalah yang biasa dilakukan oleh Mbak Najwa Shihab. Jadi bisa dibilang ritual yang dilakukan oleh Mbak Najwa Shihab sebelum dia kayak misalnya mau tampil, itu beliau memperbanyak baca 2 doa tadi. Nah, tapi kalau di sini aku tambahin jadi 3 ya. Jadi 3. Yang pertama yaitu kita baca sholawat 3 kali. Sholawatnya sebenarnya bebas, cuman kalau aku biasanya pakai yang bacaannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 3 kali. Kemudian, nah ini yang aku tambahin, doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa itu ada di surah Toha teman-teman. Kalau nggak salah di ayat 20-an ya. Dan artinya teman-teman bisa simak bahwa doa Nabi Musa ini memang permohonannya Nabi Musa untuk diberi kelancaran atau kemudahan dalam urusannya. Nah kemudian, nah ini penutupnya adalah surah Al-Insyirah, Alam nasrah laka sadrak. Nah ini nih yang aku baru bener-bener ngerasain gitu ya, keajaibannya dari surah Al-Insyirah ini. Oh ya lupa, doa Nabi Musanya juga 3 kali ya teman-teman. Masing-masing pokoknya 3 kali. Nah, jadi yang terakhir penutupnya adalah surah Al-Insyirah. Nah, teman-teman bisa lihat terjemahan dari surah Al-Insyirah. Nah, di beberapa ayat terakhir itu ada sebuah kayak penegasan teman-teman. Yang artinya pasti teman-teman sering mendengar ya. Bahkan diulang 2 kali, yaitu di ayat 5 dan 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ada sebuah pengulangan kalimat di mana itu kayak ditegasin gitu sama Allah bahwa di setiap apapun yang akan kita hadapi, ya misalnya pekerjaan, kemudian ujian, tes, dan lain sebagainya, yang mungkin itu akan dirasa sebagai sebuah tantangan, sebuah kesulitan. Nah, bersama itu semua, itu pasti dibarengi dengan kemudahan. Nah, artinya kita kayak menegaskan gitu bahwa kita yakin bahwa apa yang akan kita hadapi, sesulit apapun, sesulit apapun itu pasti akan disertai dengan kemudahan. Itu kayak sebuah penegasan ya teman-teman. Yang pertama kita baca sholawat, itu kan sebagai pengantarnya doa. Kita bersama dengan syafaatnya Rasulullah. Nah kemudian dengan doa Nabi Musa. Memang doa yang dicontohkan oleh Nabi Musa untuk diberi kelancaran dalam segala urusan. Nah, kemudian kita tutup dengan sebuah penegasan bahwa kita yakin di setiap kesulitan, di setiap tantangan yang akan kita hadapi, pekerjaan yang akan kita hadapi, itu akan disertai dengan kemudahan. Bahkan diulang sebanyak 2 kali. Bahkan di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-7 dan ke-8, itu juga sebuah penegasan ya teman-teman. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, ini nih. Jadi surah Al-Insyirah ini sebagai kayak
penyempurna sih bagi aku ya, penyempurna atas keyakinan kita bahwa apapun yang akan kita hadapi, entah itu pekerjaan, entah kita mau dagang, entah kita mau ujian, sekolah, kuliah, belajar, dan lain sebagainya, itu kita yakinkan, kita tegaskan bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan di dalamnya, dan ya udah kita benar-benar berharapnya hanya kepada Allah gitu. No expectation pada hasil yang akan kita terima. Jadi apa ya? Setelah aku benar-benar ngamalin 3 doa tadi, nah itu aku juga menegaskan bahwa no expectation gitu, nggak berharap atau nggak terikat pada outcome-nya, nggak terikat pada hasil akhirnya. Jadi aku percaya bahwa ya udah, aku akan melakukan yang terbaik, dan apapun yang akan aku hadapi itu pasti disertai dengan kemudahan. Kalau aku sudah yakini, sudah tegaskan, sudah melakukan yang terbaik, sudah berdoa kepada Allah, ya udah pasti apapun hasilnya, ya udah aku akan terima gitu. Jadi no expectation, nggak terlalu terikat pada hasilnya. Selanjutnya teman-teman, sekarang aku juga tambahin gitu ya, setelah 3 doa tadi, biasanya aku juga melakukan afirmasi. Jadi afirmasinya itu afirmasi menerima. Nah, jadi ya habis setelah selesai baca surah Al-Insyirah 3 kali, lalu aku kayak berafirmasi, diucapkan bisik-bisik aja bahwa ya Allah, ya Tuhanku, aku siap menerima keberlimpahan titik-titik dan akan mengolahnya menjadi kebahagiaan bagi banyak orang. Ya, jadi aku ulangi lagi, ya Allah, ya Tuhanku, aku siap menerima keberlimpahan titik-titik dan mengolahnya menjadi kebahagiaan bagi banyak orang. Nah, titik-titiknya itu maksudnya teman-teman adalah diisi sesuai dengan apa yang akan kamu hadapi. Nah, misalnya nih, kalau teman-teman mau belajar, ya udah berarti titik-titiknya itu diisi dengan kata ilmu. Kalau teman-teman mau kerja, bisa diisi dengan kata rezeki, atau pelanggan, atau customer, atau pembeli, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman berdagang misalnya, atau apapun deh, disesuaikan aja. Contohnya nih, kayak mau ikut tes atau ujian. Nah, teman-teman afirmasinya bisa dengan kalimat, ya Allah, ya Tuhanku, aku siap menerima keberlimpahan ilmu dan mengolahnya menjadi kebahagiaan bagi banyak orang. Boleh diulang sebanyak 2 atau 3 kali, tapi biasanya aku 1 kali aja udah cukup. Jadi setelah berdoa, kemudian ditambah dengan afirmasi penerimaan, bahwa kita siap menerima keberlimpahan dari Allah dan akan mengolahnya dan siap mengolahnya menjadi kebahagiaan bagi banyak orang. 3 amalan doa dan afirmasi penerimaan ini biasanya aku lakukan sebelum aku biasanya nih ya mau upload video YouTube atau mau take video YouTube kayak gini. Itu biasanya diawali dengan ritual ini. Atau juga misalnya mau ngajar, mau seminar di kelas online ya, teman-teman yang belum pernah ikut kelas online aku, ayo bisa ikut kelas online aku. Caranya teman-teman cek aja di Instagram ya, di @dnsutari. Di situ ada highlight atau ada sorotan tentang kelas online. Nah, dan alhamdulillah ya, sejak rutin mengamalkan doa ini, 3 doa ini, dan juga aku tambahin dengan afirmasi penerimaan, entah kenapa setiap menghadapi sesuatu itu jauh lebih tenang dan kayak benar gitu, sesuai dengan yang dijelaskan di surah Al-Insyirah bahwa setiap kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Jadi apapun yang aku hadapi itu ya pasti gitu ya, ada masa-masa sulitnya atau ada masa-masa kayak mumetnya gitu, bikin pusing, tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba ada inspirasi atau kayak oh kayaknya ini deh ada solusinya gitu, selalu ada solusinya. Dan hasilnya, karena padahal nggak ada ekspektasi apa-apa, nggak terikat dengan hasil yang bagaimana, tapi alhamdulillah hasilnya itu selalu memuaskan, selalu di luar dugaan. Jadi itu ya teman-teman, share aku kali ini bahwa ayo teman-teman bisa amalkan 3 doa tadi dan juga ditambah dengan afirmasi penerimaan setiap teman-teman mau menghadapi sesuatu yang dirasa itu adalah sesuatu yang penting
Bahkan ini bisa digunakan sehari-hari. Kayak contohnya teman-teman sebelum berangkat kerja, ya sebelum menyentuh pekerjaannya, atau teman-teman yang berdagang sebelum membuka tokonya, teman-teman yang mau belajar sebelum membuka materinya gitu. Aku juga beberapa kali mendapatkan DM dan juga komen yang menceritakan bahwa teman-teman yang udah ngamalin doa ini, alhamdulillah ngerasain keajaibannya, ngerasain ketenangannya dalam menghadapi segala sesuatu yang akan mereka kerjakan. Oke, mungkin itu aja di video kali ini ya, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.